Tata Kujiati sepudugan korupsi bansos beras busuk adalah fitnah keji kepada Anies. Ada yang sengaja taruh beras busuk di gudang, lalu tuding Anies. Goblok dan halu jadi satu. Itulah pendukung Abot. Meski kasus ini terjadi dari tahun 2020, tapi sampai hari ini belum ada upaya serius untuk menyelesaikan dugaan korupsi terhadap hampir 3 triliun rupiah uang milik rakyat DKI Jakarta. Bahkan Anies sudah diganti dengan Pak Heru, tapi kasus ini nggak kunjung menemukan titik terang. Betapa memalukannya Anies. Lupa saya. Belum tentu punya malu. Jadi kalaupun ya mereka kerjaannya sebulan ini cuma main Twitteran saja, ya mereka tetap akan mendapatkan bayaran. Ya contohnya Tata Ujiati ini. Dia setiap hari ini terlihat sibuk belain Anies Baswedan di Twitter. Pokoknya ya mau benar ataupun salah, Anies Baswedan ini wajib untuk dibela. Salah satu mantan anggota tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan TGUPP era Anies Baswedan, Tatak Ujiati, mengomentari adanya dugaan korupsi bansos COVID di DKI Jakarta pada 2020 lalu. Lewat unggahannya di laman sosial Twitter, Tatak merespon sebuah berita yang berisi bantahan Kepala Dinsos DKI Jakarta soal temuan tumpukan beras busuk yang disebut bukti dugaan korupsi bansos tersebut. Berikut tulisnya via Twitter 16 Januari. Yang bertanya soal beras bansos DKI perlu membaca penjelasan Kadinsos ini. Saya sih no comment ya, sebab tak lagi bertugas di DKI. Tapi saya percaya apa yang disampaikan Bu Kadis, sebab ada pemisahan urusan antara BUMD dan Pemda. Masalah di BUMD tak harus berkaitan dengan Pemda. Ia lantas mengutip pernyataan Kadinsos dalam berita tersebut yang menyebutkan jika Kadinsos DKI menampik kabar temuan beras di gudang sewaan kawasan Pulau Gadung merupakan bansos 2020 yang tak disalurkan. Karena kontrak dengan Perumda Pasar Jaya dalam pengadaan bansos untuk warga terdampak COVID telah berakhir 31 Desember 2020. Unggahan tersebut pun lantas dikomentari para warganet. Beberapa bahkan setuju bahwa dugaan tersebut tidaklah benar. Ya, tahulah kehadiran para pendukung Anies. Seperti akun @rohmat menyebut, beras busuk milik Jin ditaruh di gudang BUMD DKI buat framing atau fitnah Pak Anies. Apa mungkin kesana arahnya? Kemungkinan selalu ada. Tapi, warganet lain pun punya pandangan berbeda. Seperti akun @pardo. Ya elah, dari semua koruptor-koruptor yang ada, emang ada yang langsung ngaku? Kagak ada. Semua juga pasti ngebantah di awalnya. By the way, hukum alam, sesama maling biasanya saling melindungi. Kemudian dari akun @roni, gerakan cuci tangan, sembari memberikan sindiran. Heran juga ya dengan pembelaan Tatak Ujiati ini, karena dalam bukti-bukti yang ada yang telah beredar di media sosial, sudah menampakkan bahwa beras bansos tersebut memang sudah ada sejak 2020, yang dimana DKI saat itu dipimpin oleh pemimpin pujaannya, yaitu Anies Baswedan. Ataukah mungkin Tatak juga terlibat dalam penyelewengan beras bansos tersebut? Ya seperti kata netizen tadi, sesama maling biasanya saling melindungi. Sebagai TGUPP yang dekat dengan urusan balai kota, bisa jadi ia ikut menikmati hasil dari mega korupsi tersebut. Saya sih percaya. Dari caranya merespon dugaan korupsi beras bansos saja sudah jelas, dia ini ingin menghindar dan membela diri agar tidak ketahuan. Bahkan PLT Kepala BP BUMD Jakarta, Fitria Rahadiani mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Perumda Pasar Jaya terkait dengan kabar penimbunan beras di gudang miliknya. Fitria menjelaskan beras yang ada di Pulau Gadung merupakan stok sisa dari retail perusahaan. Namun Fitria tidak menjelaskan secara rinci mengenai kondisi stok beras tersebut. Ia hanya menyampaikan nantinya pihaknya akan melakukan lelang pada akhir bulan ini. Yakin beras busuk mau dilelang? Penjelasan di atas belum cukup memuaskan publik. Adapun pihak berwenang kita dorong ya untuk segera menyelidiki kebenarannya karena keterangan mengenai rencana lelang seperti yang diutarakan Kepala BP BUMD DKI sepertinya bukan seperti itu penjelasan objektifnya. Bagaimana mungkin mereka melakukan lelang untuk kondisi beras yang sudah rusak dan bahkan ditumbuhi jamur? Siapa yang mau beli? Publik seakan-akan diminta menerima begitu saja keterangan dari Kadinsos yang asal bunyi. Jika ada yang bilang buzzernya Anies sebagai sumber kekacauan tanah air, ya saya setuju banget ya. Kenapa? Karena pola pikirnya itu sedangkal itu. Bayangkan saja betapa kehancuran DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Anies. Kemudian dia masih dipuja-puji bak bintang superstar, dibela dan dianggap sebagai juru selamat.
Segala kasus yang menghampirinya disebut sebagai fitnah. Waduh, suci benar. Pola pikir buzzer Anies tidak seperti kebanyakan orang normal. Otak dan mata mereka sudah dipenuhi dengan noda hitam. Makanya mereka nggak bisa melihat dengan jelas mana yang benar dan mana yang salah. Jadi, bagaimana menurut Anda? Kocak bener, mantan CEO Tempo sebut Jokowi sengaja bikin mangkrak Hambalang, yang korupsi Mercy dan antek-anteknya kok yang disalahkan Jokowi. Koplak lu. Dari pemerintahan Presiden Jokowi ini yang saya 2 kali mendukung dalam pemilihannya, ya, itu adalah mungkin ada perbedaan antara yang dijanjikan dan yang dilakukan. Yang sangat menurut saya signifikan yaitu kita ingatkan dulu mantranya Pak Jokowi itu revolusi mental. Itu periode pertama, periode kedua kagak ada lagi. Ya, tapi pada esensinya dulu saya termasuk yang sangat mendukung memang di Indonesia. Saya juga mendukung revolusi mental. Yang diperlukan revolusi mental, tapi dalam prakteknya kan lebih revolusi fisik. Menghilangkannya untuk membangun infrastruktur semata-mata, saya tidak setuju. Infrastruktur sangat penting. Di era saya juga kita bangun besar-besaran. Saya dengar Pak Jokowi juga begitu bagus. Tapi ingat, jangan sampai APBN diserap habis. Atau terlalu banyak yang dibawa ke infrastruktur, lantas untuk membantu rakyat kecil menjadi tidak ada. Anggaran yang triliun, yang perlu keputusan, apakah dilanjutkan atau tidak dilanjutkan. Kalau dilanjutkan, untuk apa? Apakah masih seperti lama untuk sekolah olahraga, atau pilihan yang kedua dibiarkan seperti ini. Tetapi sekali lagi, yang paling penting adalah penyelamatan aset negara. Mantan CEO Tempo BHM Bambang Harimukti menuding pemerintahan Jokowi sengaja membuat mangkrak proyek Hambalang era Presiden SBY. BHM menuding proyek Hambalang era SBY sengaja dibuat mangkrak oleh pemerintahan Jokowi agar kesalahan Hambalang terus melekat pada SBY selamanya. Hal ini diungkapkan oleh BHM dalam channel YouTube Refli Harun 6 Januari. BHM menilai seharusnya Jokowi meneruskan proyek Hambalang SBY. Kalau dibuat mangkrak menurut BHM yang rugi rakyat juga. Untuk diketahui pembangunan proyek tersebut dimulai pada 2010 dan dihentikan 1 tahun setelahnya pasca KPK mengendus adanya praktik korupsi masif petinggi Demokrat pimpinan dari SBY dalam proses pembangunannya di era Presiden SBY itu sendiri. Hingga kini proyek Hambalang meninggalkan banyak persoalan, bangunan yang rapuh tak layak lagi diteruskan. Kajian untuk merobohkan bukan prioritas mendesak. Proyek tersebut mangkrak 3 tahun sebelum Jokowi menjabat sebagai presiden. Jadi memang tidak ada hubungannya dengan Jokowi. Apalagi sampai Jokowi ada niatan untuk menghentikan proyek tersebut. Memang Jokowi sempat berkunjung ke lokasi Hambalang. Sempat ada rencana dilanjutkan kembali pembangunannya. Jokowi meminta masukan dari berbagai pihak untuk uji kelayakan, untuk memastikan bahwa masih bisa dilanjutkan pembangunannya. Tapi, sampai sekarang tidak ada kelanjutan. Memang Hambalang ini lebih cocok disebut sebagai proyek bancakan. Sedari awal, lokasinya saja sudah tidak layak dilakukan pembangunan. Tanah di lokasi konturnya tidak stabil sehingga sangat membahayakan bangunan. Di lokasi pun sempat terjadi longsor. Hasil penelitian tim tanggap darurat yang dibentuk Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Kementerian SDM menunjukkan longsor disebabkan sifat batuan di lokasi yang berupa tanah lempung, mudah mengembang dan terjadi gerakan tanah. Selain itu lokasi Hambalang berada dalam zona kerentanan gerakan tanah menengah tinggi. Tapi antek-antek SBY tebal muka dan tak tahu malu. Sungguh parah mental bobroknya mereka. Era SBY pembangunan terhambat, sekarang Jokowi yang disalahkan karena tidak melanjutkan pembangunan dan menuding hanya fokus pada pembangunan di IKN. Mereka yang bikin kotor malah minta Jokowi yang bersihkan kotoran itu. Dasar nggak pernah ngaca. Lagian proyek Hambalang itu mangkrak karena ulah Demokrat sendiri yang banyak memelihara tikus-tikus korup hanya demi kepentingan perut mereka sendiri. Dari awal saja sudah tidak layak. Maka dari itu perlu dicurigai kenapa dipaksakan pembangunannya kalau bukan untuk korupsi.
Pemerintah sampai kapanpun jangan mau lanjutkan Hambalang, jangan robohkan karena butuh biaya besar untuk merobohkan dan memindahkan materialnya ke tempat lain. Biarkan berdiri dengan megah sebagai Candi Mega Mangkrak, sebagai sejarah atau museum pengingat. Jadi di masa depan generasi mendatang tidak akan lupa bahwa ada rezim munafik yang tidak pernah ngaca dan partainya sangat tidak layak dipilih. Inilah nasib sial yang harus dipikul oleh Demokrat dan AHY. Dan ini cukup menyadarkan masyarakat. Jangan sampai ada lagi hambalang-hambalang berikutnya. Jangan sampai lagi ada iklan munafik yang mengajak masyarakat untuk mengatakan tidak pada korupsi. Gelengkan kepala, katakan tidak. Abaikan rayuannya dan katakan tidak. Tutup telinga dan katakan tidak. Tapi 3 bintang iklan tersebut malah ditangkap KPK. Dan untuk para antek SBY, berhentilah menyudutkan Jokowi karena semakin Jokowi kalian sudutkan, borok-borok SBY dan kroninya akan semakin terbuka lebar. Dan juga akan menguak keterlibatannya, juga anak-anaknya pada kasus korupsi yang diperbuat para kader-kader berlambang Mercy tersebut. Bagaimana menurut Anda?